Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Teminabuan, Radio Transformasi Multiplatform untuk Indonesia Maju. Kembali menyapa Anda di hari ini, Rabu 17 Juli 2024, dalam dialog Kita Indonesia Sesungguhnya, dengan topik pendaftaran calon Bintara dan calon Tamtama TNI Angkatan Laut TNI AL, gelombang 2 tahun 2024. Anda bisa bergabung bersama kami melalui frekuensi 89,6 dan 96,3 MHz, atau Anda juga bisa memberikan tanggapan atau masukan melalui chat lewat WhatsApp maupun telepon di nomor 082194517645. Pendengar, secara nasional saat ini TNI Angkatan Laut sedang membuka pendaftaran penerimaan calon Bintara dan calon Tamtama gelombang kedua tahun 2024. Untuk itu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong saat ini juga sedang melaksanakan proses pendaftaran penerimaan calon Bintara dan calon Tamtama. Hal ini tentu merupakan suatu peluang yang baik bagi pemuda dan pemudi Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, untuk bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Laut dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Nah, untuk lebih memahami dan mengetahui terkait sistem pendaftaran dan lain sebagainya, saat ini telah hadir di studio produksi RRI Teminabuan, Komandan Pos Angkatan Laut dan Posal Teminabuan, Letda Laut Pelaut Hari Wibowo. Selamat sore Pak, selamat datang di studio kami. Selamat sore Mbak Lia. Terima kasih waktu dan tempat yang sudah disediakan, dan selamat sore untuk para pendengar RRI yang berbahagia. Ya. Luar biasa, terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama Mbak Lia. Iya, langsung saja untuk kita berbincang-bincang mungkin selama 30 menit ke depan, pendengar. Tentunya ini luar biasa ya, di mana kita juga akan mendengarkan kabar baik untuk harapan generasi muda ke depan, khususnya untuk anak-anak suku Tehit juga yang mungkin rindu untuk mendaftar di untuk mengikuti Tamtama pendaftaran calon Bintara dan juga calon Tamtama, khususnya untuk TNI Angkatan Laut. Anda bisa menyaksikan di frekuensi 89,6 dan 96,3 MHz. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pak, sebelum kita memasuki pada sosialisasi terkait penerimaan calon Bintara dan calon Tamtama TNI Angkatan Laut, bisa dijelaskan sedikit terkait peran dan tugas dari TNI Angkatan Laut? Mengingat kita yang ada di kampung ini bisa dibilang masih belum terlalu tahu dan memahami hal itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Iya. Untuk saat ini Posal Teminabuan sudah ditempati kembali dari bulan Februari atas perintah daripada Danlantamal 14. Tentunya dengan harapan keberadaan Posal bisa memberikan kontribusi yang nyata dan kepedulian maupun informasi terlebih-lebih keterkaitan dengan pendaftaran TNI AL. Maka dari itu kami dari Posal Teminabuan sudah berusaha melaksanakan sosialisasi kegiatan tersebut. Tempo hari juga sudah kami lakukan di SMK Yapis, terus juga penyebaran brosur-brosur maupun pamflet di pusat-pusat keramaian, terutama kemarin ada di Pasar Ampera, dan juga kami juga berusaha menggandeng daripada Babin Kamtibnas Polsek Teminabuan, dan juga kami sudah memasang sebuah spanduk penerimaan di depan Bandara Teminabuan. Demikian. Iya, baik, terima kasih. Kemudian Pak, terkait dengan penerimaan calon Bintara dan calon Tamtama di tahun ini, boleh tahu jadwal dimulai dari kapan dan sampai kapan? Jadi silakan. Gini, untuk penerimaan tahun ini
calon Bintara PK pria dan wanita maupun Tamtama gelombang 2 di tahun 2024 dimulai pendaftaran secara online. Jadi secara online dari tanggal 8 Juli kemarin sampai tanggal 7 Agustus 2024. Setelah pendaftaran online baru dilaksanakan pendaftaran validasi Ya. dari tanggal 15 Juli sampai 7 Agustus 2024 di Mako Lantamal 14 Sorong. Baik. Iya, jadi untuk Anda pendengar ya, khususnya untuk para orang tua di luar sana ya yang ingin mengajak anaknya untuk mengikuti pendaftaran khususnya untuk mengikuti calon Bintara dan Tamtama, Anda bisa ya tentunya mengikuti acara dialog sore ini ya terkait dengan informasi yang lebih jelas. Nantinya juga akan kami hadirkan ya beberapa alamat yang akan kami informasikan ke ruang dengar Anda. Nah kemudian selanjutnya dalam tahapan rekrutmen ini Pak, apakah diberikan kuota khusus untuk OAP? Silakan Pak. Jadi masalah kuota khusus ini sangat tergantung animo, besar kecilnya animo daripada masyarakat atau pemuda-pemudi yang mendaftar. Semakin banyak animo pendaftar, maka kuota yang disediakan akan semakin besar. Di sini juga ada tentu saja kuota untuk pemuda-pemudi OAP. Itu akan tetap kita prioritaskan. Demikian, Mbak. Iya, Pak kemudian ini ada salah satu pendengar yang juga langsung sudah ikutan bergabung sore ini. Iya. Iya. Namanya ya Pak Jeffrey ya. Dia bertanya, walaupun pendaftaran sudah berlangsung beberapa waktu lalu, tetapi masih membuka peluang bagi yang baru mau mendaftar. Silakan Pak. Di sini kan pembukaan ya Mbak. Baik. Pembukaan itu tanggal 8 dan penutupannya itu tanggal 7 Agustus. Sehingga dalam kurun waktu itu masih bisa. Nah, untuk validasi itu dibuka mulai tanggal 15 Juli dan ditutup sampai tanggal 7 Agustus. Sehingga walaupun ini sudah berlangsung, tetapi kan ini masih dalam proses pembukaan dan pendaftaran. Demikian. Baik, berarti sudah jelas ya, sudah disampaikan terkait dengan pendaftaran online-nya di tanggal 8 Juli sampai dengan 7 Agustus ya 2024, Betul, kemudian validasinya di tanggal 15 Juli sampai dengan 7 Agustus. Berarti masih ada waktu jadi yang panjang. dalam kurun waktu itu berarti masih dibuka. Baik, iya. Bagi Anda pendengar silahkan ya bisa dicatat tanggal pendaftarannya ya, mungkin bisa mengikuti. Kemudian satu pertanyaan lagi Pak, apakah ada biaya pendaftaran? Kalau ada kira-kira berapa Pak? Iya, silakan. Jadi gini Mbak Lia, Baik. arahan dan penekanan pimpinan TNI AL kemarin juga sudah disampaikan oleh Danlantamal 14 dalam broadcastnya di RRI Sorong. Penekanannya yaitu selama pendaftaran tidak dipungut biaya sebesar apapun. Baik. Ini yang perlu dijadikan perhatian. Nah, jadi apabila ada oknum-oknum yang menjanjikan itu yang sangat merugikan masyarakat, ini harus diwaspadai juga. Jadi masyarakat juga harus waspada bahwa penekanan dari pimpinan TNI Angkatan Laut yang kemarin sudah disampaikan oleh Danlantamal, selama perekrutan tidak dikenakan biaya sebesar apapun, ya, sehingga apabila ada yang meminta sejumlah uang itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Demikian. Luar biasa, ini cukup menarik ya, bagaimana biaya pendaftaran dan kalaupun ada oknum-oknum ya, ini bisa diinformasikan. Betul, Iya, betul. luar biasa. Iya, Pak sebelum kita lanjut kita break sejenak, selepas itu kita akan kembali lagi. Baik, terima kasih Mbak Lia.
Anda sedang mendengarkan RRI SP Peminabuan. Iya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Lia dan narasumber kita yang tentunya sore hari ini tepat kita di acara dialog interaktif ya, dengan mengangkat topik pendaftaran calon Bintara dan calon Tamtama TNI Angkatan Laut gelombang kedua tahun 2024. Ya baik Pak, saya langsung saja terkait dengan apa saja pendaftaran dan kriteria untuk dalam proses pendaftaran ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lia. Di mana persyaratan mendaftar atau bergabung di TNI AL. Ya. Yang pertama yaitu WNI, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menganut salah satu dari 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan atau penghayat kepercayaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi harus menganut salah satu agama tersebut. Yang kedua, berusia setinggi-tingginya 22 tahun dan sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan saat dibuka Dikma. Nah ini dalam penjabarannya seperti ini. Berusia setinggi-tingginya 2 tahun, jadi apabila nanti Dikma dibuka di bulan Oktober misalnya, maka apabila dia sudah 22 tahun sebelum bulan Oktober itu berarti sudah tidak bisa. Jadi pada saat batas ambang maksimal itu pada saat dibuka Dikma dia baru 22 tahun. Ya, bukan sudah 22 tahun. Nah, terus pada saat sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan, jadi pada saat dibuka Dikma itu dia harus sudah berumur 17 tahun 9 bulan. Jadi ketika sebelum pada saat pendaftaran dia 17 tahun kurang daripada 9 bulan itu masih bisa diterima. Sehingga pada saat diharapkan pada saat Dikma dia sudah 17 tahun 9 bulan. Ini yang perlu difahami oleh masyarakat sekalian. Jangan sampai pada saat mempunyai persepsi bahwa usia kan masih umur 22 tahun. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah pada saat dibuka Dikma. Jadi sebelum dibuka Dikma dia kurang daripada 22 tahun. Ya. Yang berikutnya itu sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminalitas. Baik. Makanya di dalam persyaratan ini sehat jasmani dan rohani itu tentunya tidak sekonyong-konyong dimiliki seseorang dalam waktu singkat. Makanya jauh-jauh hari apabila memang sudah ada minat untuk memasuki TNI atau Polri setidaknya itu harus bisa menjaga jasmani dan rohani. Ya tentunya dengan pola hidup sehat, berolahraga, menyelesaikan pendidikan sekolahnya dengan baik, terus menjauhi miras dan narkoba. Nah, karena apa? Ketika kita sudah mengonsumsi miras maupun narkoba, tentunya ini akan memerlukan waktu yang lama untuk merekondisi menjadi sehat kembali. Makanya ini yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Sedini mungkin. Jangan sampai sudah terlena dengan kebiasaan masyarakat kita meminum minuman keras, apalagi pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas ini dalam artian bagi putri-putri, ya, pemudi-pemudi maupun putri ini, apabila pergaulan bebas tentunya salah satu persyaratan daripada masuk TNI AL khususnya yaitu keperawanan. Nah, makanya ini harus dijaga berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Serta berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminalitas. Nah, ini perlu ditekankan kembali bahwa jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita, remaja-remaja kita itu dengan pergaulan bebas akhirnya ikut atau terkontaminasi dengan rekan-rekannya sehingga melakukan tindakan kriminal. Kalau sudah ada catatan kriminal tentu saja akan merepotkan masa depannya kemudian hari.
Yang berikutnya tinggi badan minimal untuk cabang pria yaitu 163 cm dan untuk cabawan adalah 157 cm untuk cabawan perempuan dengan berat yang seimbang ya, dengan berat badan yang seimbang. Berijazah minimal SMA, MA atau SMK. Ini khusus yang Bintara. Nah, Bintara. Jurusan yang ditentukan dengan nilai akhir rata-rata UAN atau UAS minimal 55,00. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi para pemirsa sekalian. Ketika ada putra-putrinya yang masih SD, SMP, kalau memang berminat untuk mengarahkan putra-putrinya untuk menjadi TNI, tentunya memilih sekolah menengah atas dengan jurusan-jurusan yang berpotensi diterima oleh TNI AL. Karena di dalam SMK ini, jurusan dalam SMK ini tidak semuanya dibutuhkan. Itu yang perlu diperhatikan kalau memang mempunyai rencana ke depan putra-putrinya yang masih SD, SMP untuk ikut bergabung menjadi TNI AL. Selanjutnya belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama. Jadi pada saat pendidikan tidak boleh menikah maupun tidak pernah menikah, belum pernah menikah. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama paling lama selama 10 tahun terhitung saat dilantik. Karena ini pendaftaran reguler, ya pendaftaran reguler yang dimana nanti dipusatkan di Surabaya. Tentu saja setelah diterima dan melaksanakan pendidikan dan dinyatakan lulus, bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. Nah, jadi tidak seperti anak mama, tidak boleh request harus dekat-dekat dengan orang tua. Kalau alasannya orang tua sudah tua, ya memang orang tua sudah tua. Jadi ini kalau memang sudah mengabdi bagi nusa dan bangsa melalui TNI, ya harus sanggup ditempatkan di mana saja seluruh wilayah NKRI. Ini bagi yang bekerja, yang sudah bekerja tentunya melampirkan surat persetujuan dari instansi tempat bekerja atau terkait. Jadi ada surat pernyataan bersedia diberhentikan apabila diterima. Yang berikutnya adalah bebas dari narkoba dan dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba. Ini yang sudah saya singgung tadi. Makanya kalau memang sudah ada minat dari sedini mungkin, ya tetap menjaga pergaulan yang sehat, yang baik, sesuai dengan norma-norma. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah ini, jadi apabila dia melakukan tindakan kriminal, otomatis apabila sudah ada keputusan pengadilan, maka disitulah hak seseorang tercabut. Nah ini juga yang perlu diperhatikan, berdomisili sesuai KTP, ya berdomisili sesuai KTP, minimal 12 bulan di wilayah panitia atau daerah tempat pendaftaran terdekat. Yang dinyatakan sah secara administrasi maupun fakta terhitung dari tanggal pembukaan pendaftaran online. Baik. Jadi kalau seandainya ada yang dari wilayah lain, ya kan, karena di sana tidak ada tempat pendaftaran, terus dia mau pindah ke daerah Sorong Selatan maupun ke Sorong, karena di sini ada tempat pendaftaran, setidaknya dia harus berdomisili dan mengurus KTP baru, tetapi minimal 12 bulan itu baru boleh. Tetapi kalau seandainya dari wilayah lain selain Papua, terus dia mau pindah ke sini, setidaknya 3 tahun domisili di sini baru bisa mendaftar di tempat pendaftaran sini. Demikian. Iya, baik Pak. Ini terkait dengan pendaftaran.
ada pendengar setia juga yang dengarkan. Ini Bapak Vicky dari Moswaren. Mungkin ini ada anaknya juga yang ingin ikut mendaftar. Nah, beliau bertanya terkait pendaftaran ini Pak, apakah bisa daftar secara langsung atau melalui online? Kalau ada di mana tempatnya? Seperti yang disampaikan tadi Mbak, Iya. pendaftaran secara online nanti akan disampaikan ya websitenya ya. Baik, ya. Nanti dibuka websitenya itu, silakan mendaftar di situ. Di situ nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan maupun apa-apa yang harus dilengkapi di situ, dikirim melalui online. Iya. Setelah online itu seluruhnya sudah lengkap, persyaratan sudah lengkap di situ, baru silakan langsung datang ke Lantamal 14 untuk validasi. Baik. Ya, karena ini sudah tanggal 17 berarti sudah bisa untuk validasi maupun menuju ke Lantamal 14 Sorong. Iya. Demikian, Mbak. Iya. Kemudian yang berikut sebagai upaya mempersiapkan para pemuda untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut, apakah di Posal Teminabuan ada program pembinaan kepada anak-anak muda? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lia. Ya. Kami sampaikan para pendengar sekalian bahwa semenjak Posal Teminabuan ditempati dari bulan Februari kemarin, dan kebetulan kami juga sudah bertemu dengan Bapak Bupati juga, kami sampaikan keberadaan Posal siap untuk melaksanakan pembinaan fisik, pengecekan kesehatan secara umum, dan mengarahkan informasi-informasi keterkaitan perekrutan. Jadi itu sudah kami utarakan, dan sampai saat ini kami juga membuka dengan luas. Ya, apabila ada putra-putri yang sudah mau mendaftar, atau yang sudah mendaftar, kalau apabila ada berkenan mengikuti pembinaan di Posal, kami persilakan untuk datang ke Posal. Dan apabila mau melakukan olah fisik sendiri atau mandiri, ya kami persilakan juga. Demikian. Iya. Baik, sebelumnya pendengar, untuk Anda ya, kebetulan alamatnya sudah kami catat ya di sini, di mana untuk Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa langsung ke alamat website al.rekrutmen_tni.mil.id ya. Anda bisa langsung menyalinnya ya. Kalaupun ingin informasi lebih jelas bisa Anda hubungi ya pihak TNI Angkatan Laut Sorong. Dan nantinya juga ada beberapa informasi yang akan kami informasikan terkait dengan pendaftaran calon tamtama. Maaf, maksud kami pendaftaran calon bintara dan calon tamtama TNI Angkatan Laut. Iya, kita sudah di ujung acara ya, di mana di sesi closing statement. Silakan Pak, apa pesan kepada orang tua dan juga bagi para pemuda untuk menghindari hal-hal kurang baik yang dapat menghambat cita-cita ke depan? Silakan Pak. Baik Mbak, tentunya hal ini masuk TNI tentu saja mengalami atau menghadapi beberapa proses tes, ya. Iya. Baik itu dari tes administrasi, psikologi, kesehatan maupun samapta dan jasmani. Yang sering terjadi di wilayah kita, administrasi, ini yang perlu diperhatikan. Jauh-jauh hari peran orang tua sangat penting, yaitu dengan mengecek semua administrasi putra-putrinya. Yang sering terjadi, nama orang tua dengan akte anak maupun ijazah tidak sama. Nah, ini peran orang tua tentunya. Apabila kepengurusan kita pahami bahwa mungkin dulu itu ada penyebutan nama
yang semula panjang akhirnya dipendekkan. Iya, Nah, mungkin pada saat itu menjadi hal biasa. betul. Tetapi untuk saat ini karena banyaknya nama daripada orang tua dan individu satu dan individu yang lain, sehingga ini perlu diperhatikan. Makanya apabila terjadi kekeliruan segera mungkin sedini mungkin segera diurus. Ya, segera diurus tentunya melalui prosedur yang ada. Jangan memanipulasi data, apalagi berbuat individu tanpa memandang resikonya. Karena ada beberapa kasus ijazahnya tidak sama sehingga dia inisiatif dengan distipo ijazahnya baru ditulis ulang, ditulis tangan. Nah, ini yang perlu dihindari. Yang berikutnya kalau masalah administrasi terus kita menginjak masalah kesehatan. Jauh-jauh hari tentunya harus bisa menjaga pola hidup, pola makan, sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu merusak tubuh, merusak kesehatan individu sendiri. Sehingga pada saat pendaftaran tentu akan banyak mengalami kekurangan di situ. Nah, makanya yang saya tekankan di sini karena pola kita di masyarakat kita sering sekali bahwa minuman keras itu menjadi hal yang biasa, padahal efek daripada minuman keras maupun ya terlebih narkoba itu sangat-sangat merusak kejiwaan maupun badan. Nah, ini. Yang berikutnya karena ada tes psiko tentunya harapannya jauh-jauh hari juga harus belajar. Nah, dalam hal ini apa? Tes psiko ini untuk mengukur tingkat kecerdasan, intelijensi calon prajurit. Karena yang perlu diperhatikan bahwa menjadi seorang prajurit ini akan menjadi seorang aparat di mana salah satu tugas daripada aparat atau abdi negara itu yaitu mengayomi, melayani masyarakat. Tentunya apabila ada masyarakat yang mengalami permasalahan larinya ke aparat. Nah, ini pun juga sangat keterkaitan dengan intelijensi seseorang. Bagaimana seorang aparat dengan intelijensi yang sangat minim bisa melayani, bisa memberikan suatu pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terlebih-lebih saat ini bangsa Indonesia sudah mempunyai suatu alat-alat tempur, alutsista yang sangat modern dan maju. Nah, ini juga diperlukan seorang pengawak-pengawak atau calon-calon prajurit yang bisa mengawai secara profesional dan menguasai hal itu. Tentunya dengan dasar intelijen yang lumayan bagus dengan standar TNI juga masuk itu. Maka dari itu yang perlu kami tekankan di sini kepada masyarakat sekalian, jangan sekali-sekali memaksakan kehendak agar anaknya masuk ketika dia tidak punya kemampuan intelijen terus memaksakan masuk. Dalam hal ini kita bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi kita juga merugikan bangsa. Karena apa? Alutsista ini kan juga dibeli dari pajak rakyat. Tentu saja itu harus bisa kita gunakan, harus bisa kita pelihara dengan baik dan benar. Jadi kalau seandainya si pengawak ini karena adanya paksaan, walaupun sebelumnya seharusnya seyogyanya dia tidak masuk karena ada pemaksaan di situ, akhirnya ketika dia jadi tentu tidak bisa mengoperasikan alutsista tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Makanya kalau seandainya ada yang gugur di tes psiko, ya harus bisa legowo, bisa memaklumi bahwa memang standarnya memang belum memadai di situ. Yang selanjutnya karena ada tes kesehatan, tentu saja disiapkan kesehatannya.
Jangan sampai memanipulasi kesehatan, karena pada saat pendidikan di TNI AL itu juga sangat berat, tentu membutuhkan jasmani dan jiwa yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Jangan sampai malah menyusahkan diri sendiri pada saat melaksanakan pendidikan. Nah, dari kesehatan luar maupun kesehatan dalam, itu yang sangat berpengaruh, Mbak. Terlebih-lebih juga fisik ya, jasmani itu juga harus disiapkan secara baik. Demikian Mbak Lia yang bisa saya sampaikan. Iya, baik, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa anak-anak muda di luar sana yang berencana atau punya keinginan untuk mengikuti pendaftaran calon bintara dan calon tamtama TNI Angkatan Laut bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari, termasuk Jauh-jauh hari. menjaga pergaulan, menghindari pengaruh narkoba, miras, ya, kemudian juga melatih kesehatan, ya, mungkin berolahraga, Betul. ya, sehingga mungkin ya bisa mengikuti bahkan juga mungkin lulus di tahap-tahap yang sudah menjadi kriteria dari Betul Mbak Lia. pendaftaran. Jadi terutama di putri ya. Iya. Ini kan kalau seandainya dia sudah melakukan pergaulan bebas, Iya. tentu saja mahkotanya akan hilang. Jadi tes salah satu tes di kesehatan juga akan dicek keperawanan di situ. Tetapi ada kebijakan apabila keperawanannya hilang, itu tentunya ada kebijakan untuk para atlet, ya, atlet yang dimana olah geraknya tanpa harus berhubungan, tetapi karena kegiatannya itu terus akhirnya terjadilah insiden itu mungkin masih bisa dipertimbangkan. Demikian. Oke, baik. Iya, Pak, mungkin pesan untuk pendengar khususnya untuk anak-anak muda di luar sana, silakan singkat bisa disampaikan. Baik, para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya sayangi juga, untuk putra-putri pemuda-pemuda khususnya di Sorong Selatan, jika memang berminat menjadi TNI AL, tentu saja apa yang saya sampaikan tadi wajib dilaksanakan juga. Tetap semangat, perhatikan kesehatan. Mari bergabung di TNI AL untuk melihat dunia. Jadi join with Navy to see the world. Sehingga itu adalah moto TNI AL. Jadi bergabunglah bersama TNI AL untuk melihat dunia. Nah, ini terbukti dari prajurit-prajurit yang pengawal kapal perang bisa melalang buana, bisa mengarungi samudra, bisa mengabdikan diri bagi negeri melalui TNI Angkatan Laut. Demikian, Mbak. Iya, luar biasa sekali. Baik Pak, sekali lagi ya, karena Bapak boleh meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di studio RRI Teminabuan. Nah, untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi TNI Angkatan Laut, silahkan ya, pendaftaran bebas biaya. Yang pastinya untuk informasi lebih jelas Anda bisa langsung mendatangi kantor TNI Angkatan Laut ya yang ada di Sorong. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung dialog hari ini dengan topik pendaftaran calon bintara dan calon tamtama TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2024. Akhirnya saya Lia yang bertugas bersama tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.